Kelompok dulu ini. Nah, untuk kelompoknya dibagi menjadi 5 kelompok. Ayo berhitung dari Nah, mana? dihitung dari Mas Alwi. 2, 1, 2, 3, 4. Nah, Kelompok 4. Kelompok 1. Ya, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Program metodenya kita harus tahu permasalahannya. Ya, permasalahannya ini akan dijelaskan sama Mas Bas. Jadi ini nanti saya buatkan sebuah masalah, nanti sama per kelompoknya itu didiskusikan, habis didiskusikan nanti satu persatu mempresentasikan hasil pemecahan masalah tersebut di depan. Kita sudah siap untuk menerima masalah? siap, siap. Oke. Public service. Jadi ini ya, di era pandemi sekarang ini kita dituntut untuk berjaga-jaga biar tidak tertular oleh virus corona. Kita disuruh pemerintah untuk selalu memakai masker, terus cuci tangan, Jaga terus jarak. terus ya seperti itu dan lain-lainnya. Tapi ini beda masalahnya dengan Apa namanya? perintah pemerintahan itu untuk pondok pesantren. Nah, gimana di pondok pesantren kalau berjaga jarak itu nggak bisa diterapkan. Karena apa? Jangankan berjaga jarak, tidur saja aja kayak pindang ya, seperti itu nggak muat. Lah selalu cuci tangan. Ya kalau ada wastafelnya. Nah seperti itu. Jadi Kalau saya ini permasalahannya yaitu strategi pondok pesantren melawan penyebaran wabah COVID-19. Ada yang mondo itu. Hah? Ya. Maksudnya piye? Asal. Strategi pondok pesantren melawan penyebaran wabah COVID-19. Monggo. Nah, kalau sudah didiskusikan nanti perwakilan kelompok 1 mempresentasikan pemecahan masalah tersebut. Dikasih waktu 5 menit. 10 menit. 10 menit. Lama. 10 menit. Berapa lama? 10 menit. Sudah. Alhamdulillah. Waktu bro. Dan orang yang di dalam wis tetap gerbang ini itu kan ibaratnya ketika dia tukun di gerbang itu kodenya wis komunikasi sama orang luar kan baru sama tadi untuk di luar Per kelompok satu persatu untuk mempresentasikan tentang yang sudah didiskusikan tadi, permasalahan yang sudah didiskusikan tadi. Acak atau urut? Bagaimana? Urut. Nah, ya, yang sudah Orang satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya
Oke mas. Setelah melakukan berdiskusi sama kelompok saya menemukan sebuah strategi dan solusi. Yang mana strategi di mana pondok pesantren untuk menanggulangi atau melawan penyebaran wabah COVID-19 ini. Yaitu strategi yang pertama adalah difokuskan kepada kesehatan para santrinya, maupun santri lama, santri tengah-tengah, setengah lama, santri barunya, pengasuhnya juga, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah menjaga pola makan santri, yang mana itu perlu karena penting. Makanan yang dikonsumsi itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh makanan dari luar pondok pesantren. Pondok pesantren setiap pondok pesantren itu kan mempunyai dapur ya, dapur umum ya, pasti punya itu. Nah, usahakan memberikan kepada santri itu makanan-makanan yang bergizi, yang tidak ada formalin dan sebagainya dan kawan-kawannya. Terus kalau di bidang kesehatan itu seperti di Pondok Indo ya, tadi pagi saya lihat itu langsung itu mereka melakukan agenda senam pagi. Sebelum saya menjemput Cak Fuad tadi ya, mereka melakukan senam pagi secara bersama-sama, tetap berjaga jarak, tetap pakai masker. Kalau sumpek mungkin hidungnya tidak ditutupi kalau pakai masker ya. Kalau mungkin mengelola pondok pesantren dalam kapasitas sedikit, saya rasa untuk melakukan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, pakai masker dan lain-lain itu saya rasa mudah dikoordinasikan ya, melainkan untuk mengatur pondok pesantren yang kapasitasnya besar seperti Pondok Indo, seperti Pondok Padepokan Al-Hadi itu, seperti Pondok Bimbing itu kan susah ya untuk mengkoordinir santrinya dalam hal kegiatan jaga jarak, tetapi kita pakai masker. Terus solusinya kalau menurut saya, kalau di era sekarang kan pondok-pondok semua lagi lockdown ya, solusinya adalah yaitu tadi olahraga, memberi makanan yang bergizi, sama rutin mengecek kondisi kesehatan santrinya, entah itu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau setengah bulan sekali. Saya rasa seperti itu solusi saya buat pondok pesantren di Kampung Beras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 yang menjelaskan strategi pondok pesantren melawan penyebaran wabah COVID-19. Jadi yang pertama, bagaimana yang terpenting adalah edukasi kepada seluruh santri dan masyarakat sekitar. Di sini kelompok kami berarti yaitu ada seluruh ada 5. Yang pertama itu karantina lingkungan, di mana kan sebelum karantina adakan edukasi. Jadi orang-orang itu santri-santri ketika nggak ada edukasi, kenapa sih karantina barang nggak penting ini? Lalu ini suara gitu. Biasanya kalau nggak ada edukasi kan seperti itu. Nah, karantina lingkungan. Jadi ibaratnya pondoknya di lockdown. Terus yang kedua yaitu mengurangi interaksi dengan orang luar pondok. Dalam artian contoh kan banyak penjual atau pembeli itu kalau bisa jangan keluar masuk. Terus dan orang yang sudah di dalam kalau bisa jangan kebanyakan keluar dengan alasan yang tidak jelas. Yang ketiga yaitu memperketat pintu keluar masuk. Nah ini menyambung dengan poin 2 dan poin 1, yaitu yang pertama kan yang terpenting adalah edukasi. Ketika edukasi otomatis dari seluruh lingkungan yang ada di sekitar pondok pesantren akhirnya paham, oh pondoknya lockdown, oh nggak boleh dekat-dekat. Dalam artian kita harus saling menjaga, saling menyayangi dan lain-lain. Yaitu pengurus pondok harus ibaratnya dari pengasuh atau pihak pondok itu saling koordinasi dengan keamanan yang ada di gerbang-gerbang. Dalam artian usahakan jangan sampai ada contoh lah, katakanlah saya santri. Ini gerbangnya di sini, penjualnya di situ. Pak saya beli,
dia datang, gurunya datang otomatis sudah termasuk interaksi dengan orang luar kan. Nah itu kalau bisa dikurangi, jadi lebih baik diketati supaya tidak apa ya tertular di dalam pondok. Kalau di pondok sendiri kan mungkin yang pondok udah tahu lah kalau gurunya gimana dan lain-lain. Kemungkinan kalau mengurangi interaksi dari luar, insya Allah di pondok pun insya Allah nggak ada lah virus yang datang. Terus yang keempat yaitu menjaga imunitas tubuh. Ya sama seperti yang dijelaskan Mas Ahmad tadi, yaitu mungkin adanya diadakan senam pagi setiap mau berangkat sekolah atau mau kemana dan lain-lain lah. Terus lanjut yang kelima yaitu reaksi tanggap cepat dari pengurus ketika ada orang atau santri yang terkena gejala. Dalam artian ketika ada seorang santri satu kamar katakanlah, dia ada gejala sedikit, seorang pengurus harus langsung reaksi tanggap cepat. Dalam artian ini ada gejala, langsung satu kamar diperiksa aman, untuk yang memiliki gejala langsung diisolasi mandiri. Jadi supaya virus itu tidak tersebar. Dan kembali lagi, benar kata Mas Alwi, kalau misalnya tidak ada edukasi dan masih ada perbedaan dalam artian santri lama, santri baru dan lain-lain. Katakanlah santri lama, santai, paling pengurusnya udah kali berarti mungkin begitu. Nah, seharusnya walaupun santri lama, santri baru, seharusnya kita juga harus saling menjaga. Nanti kalau misalnya santri lama yang kena nanti nangis. Ya, jadi dari 5 poin ini juga ada keterkaitannya dengan yang dijelaskan oleh Mas Alwi tadi. Contoh edukasi kepada ada yang kelihatannya menyendiri sepertinya ada apa, tapi dia dicek nggak sakit, mau tanda-tanda diajak bicara atau apa. Kemungkinan kalau ada penerapan seperti itu, edukasi kepada saling keterkaitan dengan pengurus, santri, keamanan, lingkungan sekitar, insya Allah aman. Karena apa? Saling menjaga. Lingkungan sekitar menjaga santri biar tidak keluar, santri menjaga lingkup sekitar biar tidak tertular. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Mendiskusikan tentang masalah pesantren dalam penanganan COVID-19. Tadi sudah dijelaskan Pak Alwi semua. Ya Pak. Jadi 1 sampai 5 sudah lengkap. Jadi kami hanya mengakui bahwa di dalam pondok pesantren pada saat ini ketika ada COVID itu penanganan yang paling utama dan pertama itu satu, membiasakan perilaku 3M, jarak, pakai masker, Oh iya, pakai masker. pakai masker dan cuci tangan, terutama pakai sabun. Kemudian yang tidak kalah penting karena COVID ini berkaitan dengan kondisi imun tubuh, maka yang paling penting yang diutamakan di COVID itu adalah meningkatkan imun tubuh. Meningkatkan imun tubuh itu ada beberapa cara, diantaranya 1, memperbaiki pola makan. Jadi makannya harus teratur 3 kali sehari ya, 3 kali sehari. Kalau makannya ada pakai protein, telur, ayam dan sebagainya ya pakai protein, ayam dan sebagainya. Sepertinya di semua pondok selama pandemi COVID ini juga seperti itu. Terus kemudian meningkatkan imun itu juga bisa dari olahraga. Hiburan itu juga penting karena pada saat pandemi ini semua santri kan dikurung di pondok. Bagaimana rasanya ketika santri tidak keluar kan pasti ada rasa sumpah, kemudian menghentikan frustasi, mobil lah, ingin bercerita ke mana harus diberikan hiburan. Contohnya kemudian ada gambar piala Euro atau piala Copa America. Terus yang terakhir itu ketika ini yang paling penting karena biasanya di pondok ini kan
sosialnya kan banyak. Jadi masyarakat di pondok itu kan ketika harus menjaga jarak seperti yang dikatakan Mas Ali tadi kan tidak bisa. Oleh karena itu ketika ada santri yang sakit itu harus cepat-cepat diisolasi atau minimal dicek anak itu positif atau tidak. Itu yang pertama. Ini mas sekali gitu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya. Yo, saya perwakilan dari kelompok 3. Dari hasil diskusi kelompok 3 bahwasanya strategi pondok pesantren melawan penyebaran virus kan dari tadi sudah dijelaskan dari kelompok sebelumnya bahwasanya dari kelompok kami karena di pondok pesantren itu jaga jarak tidak memungkinkan, ya ada juga yang memungkinkan. Maka antisipasinya adalah santri tidak boleh keluar dan ada pembatasan dari luar. Karena jika ada yang sambang itu tidak boleh langsung masuk, harus ada protokol kesehatan 3M tapi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Torik Persada Mukti, biasanya dipanggil Sat ya. Siapin. Oh, gambar ini. Oke, nah, berbicara terkait masalah strategi pondok pesantren dalam melawan penyebaran wabah COVID-19 ya. Di sini saya tertarik dengan redaksi melawan penyebaran. Kalau kita itu penyebaran ya. Jadi untuk penyebaran sendiri, awal kali riset COVID itu pertama kali tidak menyebar. Terus yang kedua, dengan bersentuhan kulit bisa tertular. Terus kemudian tambah lagi dengan udara ini COVID bisa menyebarkan dengan sendirinya ya. Ini edukasi dari pemerintah sendiri. Jadi dari udara tekuk bersentuhan kulit itu bisa menyebabkan penyebaran virus COVID-19. Sebenarnya tidak ada strategi yang paling ampuh selain lockdown. Entah itu baik dari pengasuh maupun dari santri dan pengurus. Semisal santri kalau lima tulis pengasuh masa betul. Nah, itu untuk langkah paling strategis dalam melawan penyebarannya. Tapi kembali lagi dalam pondok pesantren ada beberapa strategi untuk menanggulangi, untuk meminimalisir supaya yang misal ya ada orang yang kena COVID-19 menjadi OTG, orang tanpa gejala. Sebenarnya ya kita nggak tahu kalau kita itu ada COVID dalam diri kita kan, kalau kita nggak swab antigen korupsi, meskipun genos ataupun rapid katanya itu kurang itu ya. Keakurannya itu berbeda hari. Gimana? Keakurannya Di dalam mendeteksi virus itu yang paling ampuh adalah swab antigen. Ada genos, ada rapid antibody, rapid antigen, kemana ada PCR, ada banyak ya. Jadi untuk pemerintah yang paling ampuh adalah swab antigen. Jadi kita nggak tahu sebenarnya kalau di diri kita itu punya COVID. Ini yaitu meminimalisir orang tanpa gejalanya, yaitu dengan yang sudah dijelaskan oleh kalian semuanya. Tapi kembali lagi dalam strategi itu, pondok pesantren harus memperhatikan tiga aspek ya: pendidikan, ekonomi masyarakat, sama COVID. Nah, semisal ya, kalau dibuat lockdown, ekonomi masyarakat sekitar nggak jalan, hancur. Kalau misal dibulatkan, pendidikan di pesantren nggak jalan, terus bagaimana langkah paling strategisnya? Ya, kopinya gratis. Melawan penyebaran menurut kami itu ya pasti berdampak kepada
tiga aspek ini ya, tidak ada langkah paling strategis untuk melawan penyebaran. Tapi untuk menanggulangi atau meminimalisir orang tanpa gejala ini pasti bisa dengan apa yang sudah saya sampaikan semuanya. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Kelompok kami mohon dilakukan terus. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, tadi apa namanya metode problem solving yang dimana metode tersebut itu melatih siswa untuk memecahkan masalah seperti itu. Nanti pastinya metode ini ada kelebihan dan kekurangannya akan dibacakan oleh Kak Devan. Iya, sini kelebihan metode problem solvingnya. Yang pertama, metode ini dapat membuat pendidikan sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja. Kemudian yang kedua, proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Hal ini merupakan kemampuan yang sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, metode ini merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh, karena dengan proses belajarnya siswa banyak melakukan proses runtut dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi dalam rangka mencapai pemecahannya. Dan juga ada kekurangannya. Kekurangannya ini kesulitan dalam menentukan tingkat kesulitan masalah. Solusi yang dapat diterapkan adalah menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa, tingkat sekolah dan kelasnya, serta pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa. Yang kedua, membutuhkan alokasi waktu yang relatif lebih lama dibandingkan model pembelajaran yang lain. Yang ketiga, kebiasaan belajar siswa yang tidak sesuai dengan proses pembelajaran problem solving. Solusi yang dapat digunakan adalah mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir, memecahkan permasalahan sendiri atau kelompok melalui sumber belajar. Ya, itu tadi apa namanya tentang pemahaman saya sama Cak Devan tentang metode problem solving. Kalaupun toh ada kekurangannya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.